6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah ini kita lihat persentase realisasi pendapatan APBD, kita lihat Sulawesi Tenggara itu ada urutan 2 dari bawah. Kami harapkan dengan adanya program ini kan akan dapatkan multiplier. Artinya ya ada pertanian, kemudian peternakan. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Musrembang Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk Mendagri soroti masih minimnya pendapatan daerah kabupaten kota. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengunjungi SD Negeri 2 Lamangga Kota Bau-Bau pantau implementasi program makan bergizi gratis. Saudara, inilah Warta Kepton hari ini, tepatnya tanggal 15 April 2025 bersama saya Bu Zuda. Saudara, kita ke berita yang pertama. Musrembang Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk Wamendagri soroti masih minimnya pendapatan daerah di kabupaten kota. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Nah ini kita lihat persentase realisasi pendapatan APBD, kita lihat Sulawesi Tenggara itu ada urutan 2 dari bawah. Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Musrembang tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 dibuka dengan resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Kota Bau-Bau, yang mana RKPD Provinsi Sultra tahun 2026 mengusung tema pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan RKPD Provinsi harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Ripka Haluk juga menyoroti masih minimnya APBD yang masih tergantung pada tingginya dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN. Wamendagri pun mendorong agar dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah serta peningkatan investasi di setiap kabupaten kota. Nah ini kita lihat persentase realisasi pendapatan APBD, kita lihat Sulawesi Tenggara itu ada urutan 2 dari bawah, Pak Gubernur. Sulawesi Tenggara ini urutan 2 nasional, Bapak Gubernur. Ini PR ini harus kerja keras. Wali Kota, SKPD, kalau main-main Pak Gubernur ganti aja. Kita Indonesia ini SDM orang pintar banyak, yang mau kerja dengan hati banyak, Pak. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menegaskan ke depan orientasi pembangunan tidak lagi berdasarkan pada keinginan, namun pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, ia meminta program pembangunan lebih pada bottom up yang tidak lagi berorientasi pada top down. Gubernur juga mengatakan saat ini 65% keuangan daerah masih bergantung pada fiskal dana transfer pusat, sehingga kegiatan yang dapat dilakukan hanya 35%-nya saja. Sehingga kabupaten kota pun diminta untuk lebih hemat untuk menggunakan keuangan daerah, seraya meningkatkan sumber-sumber PAD. Karena 35% kekuatan kita, oleh karena itu jangan lagi melakukan pembangunan yang sifatnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Akan terjadi pemborosan. Oleh karena itu, ke depan jangan lagi berorientasi kepada itu. Berorientasi pada pelayanan publik. Apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu yang kita bangun. Saya, insya Allah, saya sudah sampaikan sama Pak Gua, saya tidak akan memerintahkan kepada saudara-saudara untuk membangun monumen yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, yang tidak dibutuhkan oleh lingkungan. Musrembang Provinsi Sulawesi Tenggara dihadiri oleh 17 kabupaten kota yang sebelumnya telah diawali dengan rapat koordinasi teknis rencana pembangunan daerah dengan maksud untuk menyengkronkan rencana pembangunan dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hairul Mulku, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengunjungi SD Negeri 2 Lamangga, Kota Bau-Bau, pantau implementasi program makan bergizi gratis. Wamen meminta agar lauk utama program MBG memanfaatkan pangan lokal. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Tari Galangi atau tarian penyambutan mengiringi kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Ripka Haluk di SD Negeri 2 Lamangga, Kota Bau-Bau. Kedatangan Wamen di Kota Bau-Bau untuk meninjau pelaksanaan program Presiden RI Prabowo Subianto seputar makan bergizi gratis. Kedatangan Wamen tersebut disambut hangat pejabat, guru dan para peserta didik. Wamen Ripka Haluk didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara dan Wali Kota Bau-Bau memantau dan berdialog dengan pihak sekolah serta anak-anak SD Negeri 2 Lamangga Bau-Bau perihal kualitas makan bergizi gratis. Wamen Ripka mengapresiasi pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bau-Bau karena telah mengimplementasikan program tak lama setelah adanya instruksi Presiden dan masih menjalankannya pasca libur Lebaran. Kami harapkan dengan adanya program ini kan akan dapatkan multiplier. Artinya ya ada pertanian, kemudian peternakan, di bidang tenaga kerja. Ini kan semua akan dapat efek multiplier dari program makan bergizi. Tambah plus kita akan mendapatkan sumber daya manusia SDM untuk investasi SDM bonus demografi di 2045 kita mulai dari sekarang. Wamen Ripka menitip pesan agar pertumbuhan ekonomi daerah meningkat selama berjalannya program makan bergizi gratis. Ia menyarankan sebaiknya pemerintah daerah menggunakan pangan lokal, memanfaatkan hasil laut berupa komoditas perikanan hasil tangkapan nelayan sebagai lauk utama dalam program ini. Ia berharap para peserta didik mendapatkan manfaat program tersebut berupa peningkatan nilai gizi harian demi SDM berkualitas 2045 mendatang sebagaimana bonus demografi yang dihadapi negara ini. Kami harapkan ada pertumbuhan ekonomi di sini. Artinya sayurnya, kemudian lautnya misalnya ayam, apalagi di sini kan daerah penghasil perikanan ya, sumber daya laut. Ini juga harus diberikan makanan. Jadi tidak hanya ayam. Kita harapkan juga dari daerah lain, tetapi kalau boleh di Bau-Bau juga kita hidupkan semua sektor. Multiplier efek lainnya dari program makan bergizi gratis diharapkan sektor lainnya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan serta bidang ketenagakerjaan dapat meningkat. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton dan berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, polemik yang menyebutkan adanya persertifikatan tanah di wilayah laut Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau akhirnya terjawab. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau Asmanto Mesman menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh pihaknya pada tahun 2024 lalu tidak berada di atas laut, melainkan di area yang kondisi fisiknya berupa ekosistem bakau. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan Kota Bau-Bau tahun 2024 yang lalu. Polemik yang menyebutkan adanya pensertifikatan tanah di wilayah laut Kelurahan Palabusa Kota Bau-Bau akhirnya terjawab. Kepala Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau Asmanto Mesman memberikan klarifikasi tegas terkait persoalan tersebut. Ditemui awak media, Asmanto meluruskan informasi yang beredar. Ia menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh pihaknya pada tahun 2024 lalu tidak berada di atas laut, melainkan di area yang kondisi fisiknya berupa ekosistem bakau. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan Kota Bau-Bau tahun 2024 yang lalu tidak berada di atas laut, namun kondisi fisik di lapangan itu berupa bakau. Asmanto mencontohkan kalau kasus yang terjadi di Tangerang di mana sertifikat diterbitkan di luar garis pantai dan berujung pada pembatalan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN setempat. Menurutnya wilayah di luar garis pantai merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara itu Asmanto menjelaskan area di Kelurahan Palabusa yang disertifikatkan masuk menjorok ke daratan membentuk semacam teluk yang saat ini masih berupa ekosistem bakau. Ia juga menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan bukanlah hak milik, melainkan hak pakai dengan aturan yang jelas terkait wilayah perairan. Kalau yang di Palabusa, sertifikat yang terbit itu dia tidak masuk di dalam garis pantai. Dia masuk menjorok ke dalam, dan itu seperti ada teluk, dan itu memang ekosistemnya saat ini masih berupa bakau. Sertifikat juga yang diterbitkan bukan juga hak milik. Jadi itu diberikan hak pakai dan aturannya
jelas ada di wilayah perairan itu kalau kawasan bakau bisa diberikan hak namun tidak diberikan hak milik. Ketentuannya jelas dan peruntukan dan penggunaan tanahnya harus memperoleh izin dari pemerintah daerah. Menanggapi pertanyaan mengenai kesesuaian prosedur penerbitan sertifikat, Asmanto menyatakan dengan yakin bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar tata ruang maupun batas pantai yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan. Asmanto mengungkapkan bahwa terdapat 12 bidang tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakai perorangan di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah tersebut wajib mengantongi izin dari pemerintah daerah. Lebih lanjut, Asmanto juga merujuk pada surat edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2022 tentang kebijakan penatagunaan tanah di kawasan lindung. Dalam surat edaran tersebut diatur mengenai konsep administrasi pertanahan yang mengatur hak, larangan, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemegang hak atas tanah di kawasan lindung seperti area bakau yang dikonversi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal, Bupati Buton Utara Afiruddin Matahara ini melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas kesehatan di wilayahnya Minggu 13 April 2025. Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi Puskesmas Kiyoko di Kecamatan Bonegunung, Puskesmas Kambowa, serta UPTD Puskesmas Kambowa Selatan di Kecamatan Kambowa. Dan kunjungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar dapat dijangkau dan juga dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Setibanya di lokasi, Bupati Butur langsung meninjau sejumlah fasilitas penting seperti unit gawat darurat atau UGD, ruang pemeriksaan dan perawatan pasien, serta memeriksa kondisi kebersihan dan juga ketersediaan air bersih di kamar mandi. Adapun dalam kunjungannya, Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan para tenaga medis yang juga tengah bertugas. Ia juga menanyakan terkait kondisi pelayanan, tantangan yang dihadapi, serta memberikan arahan agar pelayanan terus juga ditingkatkan terlebih pada hari-hari libur. Adapun kunjungan ini mendapat sambutan baik dari para petugas medis yang juga merasa termotivasi dengan perhatian langsung dari kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Buton Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sistem layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan juga pedesaan. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Musrembang Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Mendagri soroti masih minimnya pendapatan daerah di kabupaten kota. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengunjungi SD Negeri 2 Lamangga, Kota Bau-Bau, pantau implementasi program makan bergizi gratis. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili tim pemberitaan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.